فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 137 dari pelajaran tentang Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Masih membahas apa yang terakhir itu? Masalah kesempurnaan ilmu Allah kah? Iya betul. Wa qala jalla dzikruh bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan telah nampak untuk mereka perkara yang dulu mereka rahasiakan sebelum itu. Seluruh amalan mereka, bahkan sampai niat-niat itu Allah Ta'ala tampilkan di hari kiamat nanti. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, pastilah mereka akan kembali melakukan perkara yang mereka dulu dilarang untuk mengerjakannya. Yaitu Allah tahu bahwasanya orang-orang yang seperti ini kalau dia kembali ke dunia, dia akan berbuat maksiat lagi, dia akan berbuat kekufuran lagi. Allah tahu masa hadapan. Wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka benar-benar pendusta. Mengatakan kalau kembali ke dunia kami beramal soleh yang dulu kami tinggalkan. Allah Ta'ala mengatakan tidak demikian. Itu hanyalah ucapan yang mereka ucapkan, ucapan kosong yang dia katakan. Ya, karena setiap orang memang berjalan sesuai dengan karakternya. Allah tahu karakter orang ini adalah memang selalu menyelisihi iman, misalkan menyelisihi tauhid. Maka kalau diberi kesempatan lagi, dia akan kembali seperti itu lagi. Allah tahu, dan Allah tahu siapa yang memang ingin bertaubat. Allah tahu. Hadza yadullu ala anna Allah Ta'ala alima ma sayakunu qabla kaunih kaifa yakun. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi sebelum itu berlangsung, bagaimana dia akan terjadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satu anak pun yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, yaitu fitrah Hanifiyah, fitrah Islam. Fa'abawahu yuhawwidani. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudi. Hawwada yuhawwidu, menjadikan maf'ul bihnya memiliki sifat yang disebutkan dalam asal fi'il. Ini pembahasan shorof ya. Fa'ala yuf'ilu. Yuhawwidani wa yunassirani. Ini wawunya adalah litanwi, yaitu mungkin begini, mungkin begitu, menjadikan dia sebagai Nasrani. Ya tahu-tahu dibaptis, sudah bayi keluar langsung dibaptis, misalkan dikasih apa itu air ma'mudiyah. Wa yusyarrikani, menjadikan dia sebagai musyrik. Ini memang peran yang sangat penting dari orang tua, menyebabkan anak boleh jadi ikut fitrah atau rusak fitrahnya. Faqala rajul ya Rasulullah ara'aita law mata qabla dzalik. Lalu ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda seandainya anak ini mati sebelum itu? Maka dia ikut agama apa? Qal Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih tahu tentang apa yang mereka amalkan. Ini menunjukkan pengetahuan Allah sempurna. Walaupun belum terjadi, dia tahu apa yang terjadi untuk makhluk yang seperti ini, makhluk yang seperti itu, dan seterusnya. Qala al-allamatu Abdul Hasan al-Ash'ari rahimahullah wa ajma'u ala annal khalqa la yaqdiruna 'alal khuruj. Para ulama ahlu sunnah, karena kitab ini Risalatun ila ahli sadr, ini menukilkan ijma' ahlu sunnah wa jamaah. Ini termasuk kitab terakhir yang ditulis oleh Abdul Hasan, satu dari 3 kitab terakhir. Para ulama ahlu sunnah bersepakat bahwasanya para makhluk tidak mampu untuk keluar mimma sabaqa fi ilmillahi fihim, keluar dari apa yang telah berlalu dari pengetahuan Allah tentang mereka. Allah tidak memaksa, tapi Allah tahu apa yang akan dilakukan orang ini dan seterusnya. Wa iradatihi lahum, mereka tak mampu untuk keluar dari keinginan Allah untuk mereka. Dan keinginan Allah tidak zalim. Allah menginginkan sesuatu sesuai dengan hikmah, dan Allah tidak zalim sama sekali.
Wa ala anna ta'atahu ta'ala wajibatun alaihim. Dan para ulama juga bersepakat bahwasanya ketaatan kepada Allah Ta'ala itu wajib atas mereka. Ini menggabungkan antara iman pada takdir dan iman kepada syariat. Takdir diimani dengan hati, syariat dilaksanakan secara fisikal. Jadi jangan dibalik-balik. Iman, saya percaya sholat itu wajib, tapi sholat itu dengan takdir Allah. Kalau Allah menakdirkan saya sholat, saya akan sholat tuh. Oh, ini terbalik-balik. Dia sendiri tidak mau berusaha. Tapi kalau lapar, kenapa ke kedai? Tak diam saja. Nah, ini terbalik-baliknya cara berpikir. Untuk dunia dikejar, untuk akhirat beralasan dengan takdir. Cara berdalilnya orang jahil. Fima amarahum, di dalam perkara yang Allah perintahkan kepada mereka, perintah syariah. Wa in kana sabiqu min ilmihi fihim, walaupun perkara yang terdahulu, yaitu yang telah berlalu, berupa pengetahuan Allah tentang mereka, wa iradatihi lahum, dan dan keinginan Allah untuk mereka, annahum la yuti'unah, bahwasanya mereka tidak taat pada Allah. Allah tahu. Allah memerintahkan iblis untuk sujud dalam keadaan sejak dulu Allah tahu iblis akan durhaka. Wa anna tarka maksiyatihi lazimun li jami'ihim, dan para ulama bersepakat bahwasanya meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, yaitu tidak mendurhakai Allah, itu wajib terhadap mereka semua. Nah, ini kesepakatan yang bagus. Siapa yang wajib untuk meninggalkan maksiat-maksiat? Bukan hanya orang syariat, orang makrifah dan hakikat juga wajib meninggalkan maksiat. Tidak seperti kemalasan sufi yang dibalut di atas istilah apa itu, makrifat hakikat. Oh, kami para wali tak wajib untuk meninggalkan khamar. Bagi kalian ini khamar, bagi kami ini susu, kata sebagian kiai. Ini bohong saja itu. Kemudian disebutkan di sini, wa annahu ta'ala yutalibuhum bil amri wan nahi, dan para ulama bersepakat bahwasanya Allah menuntut para makhluk semuanya, tentunya yang dimaksudkan dalam pembahasan ini makhluk yang mukallaf, untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Memang kita diciptakan untuk ibadah. Isi ibadah kata Syekhul Islam memang itu, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Bukan diciptakan malah untuk bersenang-senang seperti hewan ternak. Wa yahmaduhum ala ta'ati fima umiru bih, dan Allah akan memuji mereka disebabkan ketaatan mereka kepada perkara yang diperintahkan kepada mereka. Walaupun ini dengan takdir Allah, tapi Allah memuji orang yang mau taat kepadanya, punya keinginan dan tekad untuk taat kepadanya. Wa yazummuhum alal maksiyati fima nuhu'an, dan Allah mencela mereka disebabkan karena kemaksiatan mereka terhadap perkara yang mereka telah dilarang dari itu. Wa anna jami'a dzalika adlun minhu ta'ala alaihim, dan mereka bersepakat bahwasanya ini semua adalah keadilan dari Allah Ta'ala untuk mereka. Perintah dan larangan ini penuh dengan keadilan. Kalau tidak ada perintah larangan, justru kita yang akan celaka. Kita dilarang dari yang berbahaya demi kebaikan kita. Kita diperintahkan menjalankan ketaatan justru demi kebaikan kita sendiri. Kalau tidak, malah justru kita yang hancur dan binasa. Demikian pula takdir. Itu Allah terpuji karena meletakkan takdir pada tempatnya. Tak layak iblis yang jiwanya penuh kesombongan masuk surga. Dari sisi apa kemudian dikatakan inilah yang adil? Justru keadilan adalah iblis jiwanya yang buruk memang layak untuk ditakdirkan melakukan yang buruk-buruk, menjadi musuh abadi manusia dan seterusnya. Walaupun Allah mampu untuk merubah, tapi Allah memberikan hak untuk semua orang untuk memilih. Barang siapa ingin beriman, sila beriman. Barang siapa ingin kafir, sila dia kafir. Diberi hak untuk memilih. Dan Allah memudahkan setiap makhluk kepada perkara yang memang dia diciptakan untuk itu, memang sesuai dengan karakternya. Dan takdir, kata Imam Al-Ajur di dalam Syariah, memang ini rahasia Allah Ta'ala. Kalau dikejar-kejar terus, akal kita tidak akan mampu, karena akal kita informasinya kurang, pengetahuannya kurang. Kemudian disebutkan di sini, kama annahu ta'ala adilun alaman khalaqahu minhum, sebagaimana Allah Ta'ala adil terhadap orang yang dia ciptakan dari mereka, ma'ilmihi annahu yakfur,
Padahal dia tahu bahwasanya, padahal Allah tahu bahwasanya orang ini akan bersikap kufur idza amaroh, apabila Allah memberikan perintah pada dia, wa atahul qudrah, dan memberikan kepadanya kemampuan, allati ya'lamu annaha tusiruhu ila maksiyatih, yang mana Allah tahu kemampuan tadi akan menyebabkan orang ini berbuat maksiat. Tapi memang ini ujian, kita diberi energi untuk berbuat kebaikan, tapi Allah tahu ada orang yang energinya justru dipakai untuk mencuri, untuk merompak, untuk berbuat kejahatan. Ada juga yang energinya dipakai untuk berbuat kebajikan. Allah tahu. Memang ini ujian, kita diberi kemampuan. Allah melihat apa yang akan dilakukan. Sampai akhir dari ijma'at. Selesai dari risalatun ila ahli sabar. Faman angkara ilmallahi sabiq, maka barang siapa mengingkari pengetahuan Allah yang telah lampau, faqad radda kamali ilmillah, berarti dia telah menolak, membantah kesempurnaan ilmunya Allah. Fahuwa kafirun murtad, maka dia kafir murtad. Kesimpulan ini diambil dari dalil-dalil tadi sesuai dengan matanya. Orang yang mengingkari bahwasanya Allah tahu perkara yang belum terjadi, maka orang ini kafir. Allah tahu segalanya. Baik. Kemudian kita masuk ke matan yang berikutnya. Kata Abu Zur'ah dan Abu Hatim rahimahumallah, wa annal jahmiyata kufar. Dan para ulama, para a'imah Amsar, imam berbagai negeri, telah mengatakan bahwasanya Jahmiyah itu orang-orang kafir. Kita baca catatan kakinya. Qala Hammad bin Zaid, Hammad bin Zaid bin Dirham al-Basri, imamun salafi. Masalul Jahmiyah masalul rajulin qilalah. Perumpamaan orang-orang Jahmiyah adalah bagaikan seorang lelaki yang ditanya, afi darika nakhlah, apakah di rumahmu ada pokok kurma? Dar ini rumah dan pekarangannya ya. Kalau rumah semata itu bait. Bukan maksudnya dalam rumah ada pokok kurma, tapi maksudnya di luar tentunya. Kecuali kalau diletak dalam apa itu namanya? Pot kah atau apa itu? Tapi kecil. Kalau na'am, dia menjawab ya, saya punya pokok kurma. Qil falaha khaus, apakah dia memiliki dahan yang besar? Dahan yang maklum yang paling tengah itu. Qala la, oh tak ada dahannya. Qal falaha sa'af, apakah dia memiliki dedaunannya itu? Atau pelepah tapi yang agak kecil? Qala la, tak ada. Qil falaha karb, apakah dia memiliki bagian tengah yang atas itu, ujung atas yang untuk tumbuh terus ke atas? Qala la. Qil falaha jad', apakah dia memiliki batang? Qala la, tak ada batangnya juga. Qil falaha asl, apakah dia punya akar? Qala la, tak ada juga. Qil fala nakhlata fi darik, nah, berarti di rumahmu tak ada pokok kurma. Ya kalau tak ada terus kurmanya apa ini? Pokok kurma apa ini? Baik. Tapi masalahnya orang Jahmiyah memang mengatakan Allah itu hanya ada di dalam dzihn, di dalam pikiran. Adapun fil kharij, hakikatnya Allah tidak ada. Allah, keyakinan tentang Allah itu hanya ada dalam pikiran. Ini perkara khayal saja. Jadi memang sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Tuhan hanya ada dalam pikiran orang yang meyakininya. Makanya kafir berarti tidak meyakini betul-betul di atas sana ada Tuhan, ada pencipta, ada pemelihara yang layak untuk disembah. Baik. Makanya ini hanyalah khayalan. Akidah akhir dari orang-orang ilmu kalam memang hanya pada khayalan belaka. Yang masih takut untuk mengatakan Allah tidak ada, dia akan mengatakan Allah itu antara ada dan tidak ada. Nah, pening orang. Macam apa itu antara ada dan tidak ada? Baik. Inilah akidah yang merusak, akidah kalam. Kata beliau, haula'il jahmiyah qila lahum. Orang-orang Jahmiyah ditanyakan kepada mereka, alakum rabb, apakah kalian memiliki rabb? Kalian yakinkah ada pencipta, pemelihara dan seterusnya? Qalu na'am, ya. Walaupun pertanyaan tadi pun sudah cukup untuk menjebak. Kalau Allah Ta'ala sebagai pemelihara berarti punya sifat pemeliharaan. Allah Ta'ala pencipta berarti punya sifat apa? Penciptaan, berarti Allah punya sifat. Tapi ini kontradiksinya orang-orang Jahmiyah memang. Qil yatakallam, apakah Tuhan kalian itu berbicara? Qalu la,
Tidak, ini pun sudah buruk kan. Manusia tak mampu bicara aja sudah dianggap OKU. Gimana justru pencipta segalanya, pencipta ucapan tak mampu berbicara? Ini akidah yang kacau memang. Qil falahu yad, apakah dia punya tangan? Qalu la. Qil falahu qadam, punya telapak kaki? Qalu la. Qil falahu isbu', apakah dia punya jari? Qalu la. Qal fayarda wa yarda, dia mampu meridhoi, dia meridhoi, dia marah. Qalu la. Qil fala rabbalakum, berarti kalian memang tidak punya Tuhan. Ya kalau tidak terus berarti adakah tidak dia? Nah, makanya sebagian orang-orang yang belajar ilmu kalam di Indonesia di IAIN itu, kalau kita bilangnya IAIN ya, Institut Agama Islam Negeri, mereka sendiri mengatakan kesimpulannya Allah itu tidak ada. Naudzubillah, akidah rusak. Belajar tinggi-tinggi ujung-ujungnya kembali ke kosong lagi. Akhrajahu Ibnu Syahin fi syarhi madhahibi ahli sunnah bi sanadin shahih. Iya, asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Syahin di dalam kitab ini, Syarah Madhahibi Ahli Sunnah, dan sanadnya shahih. Masih banyak kitab para salaf yang belum kita baca, kitab akidah. Allahul musta'an. Qala al-Imam ad-Darimi rahimahullah, Utsman bin Sa'id ad-Darimi, wa sami'tu Mahbuba bin Musa al-Antaki. Berarti apa ini? Orang Antokia, orang Turki. Saya mendengar Mahbub bin Musa al-Antaki annahu sami'a Waqi'an. Beliau mendengar Waqi' Ibnul Jarrah ar-Ru'asi al-Kufi yukafirul Jahmiyah, mengkafirkan orang-orang Jahmiyah. Wa kataba ilayya Ali bin Khosram. Ali ibnu Khosram menulis surat kepada saya. Ali bin Khosram termasuk, kalau tak salah apa, gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad mendapatkan riwayat dari beliau. Anna binal Mubarak kana la yu'addul Jahmiyata fi idadil muslimin. Bahwasanya Imam Ibnul Mubarak tidak menilai Jahmiyah termasuk dari kalangan kaum muslimin. Iya, muslimin meyakini ada sesembahan, yaitu Allah. Jahmiyah mengatakan kesimpulannya tidak ada. Selesai dari kitab Naqdud Darimi. Inna Jahmiyata kufar bi ba'di asbab. Sesungguhnya orang-orang Jahmiyah kafir dengan beberapa sebab, di antaranya yang disebutkan tadi. Wa qad marra bina ba'duha, telah kita lewati sebagiannya. Wa min dzalik, di antaranya apa? Sebab kafirnya mereka, ingkaruhum ru'yatallahi yaumal qiyamah. Mereka mengingkari bahwasanya ru'yatullah, mengingkari bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat. Dan ini kafir, mengingkari perkara yang ijma' yang mutayaqqan dalam masalah akidah. Yang lain-lain tinggal lihat kadarnya. An Waqi' rahimahullah yaqul man radda haditsa Ismail an Qais an Jarir an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ru'ya hasiba yasabu fahsabuhu minal Jahmiyah. Barang siapa menolak hadis Ismail dari Qais dari Jarir, Ismail bin Abi Khalid, Qais bin Abi Hazim, Jarir bin Abdillah al-Bajali, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ru'yah, yang para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, dan seterusnya itu. Maka nilailah, hitunglah orang ini termasuk dari Jahmiyah. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahin dalam Syarah Madhahibi Ahli Sunnah, dan sanadnya sahih. Ilahuna wallahu a'lam.